Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa kuliah online, semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa mengikuti kuliah pagi ini secara baik. Kuliah pagi ini dengan materi manajemen operasi, buku yang bisa Anda miliki sebagai pegangan kuliah yaitu manajemen operasi, karya tulis Profesor Dr. Insinyur Kosmawan Asubandi MSc dan Dr. Sobarsa Kosasih ME. Buku ini memang ya sedikit banyak ada kekurangannya, karena di bab awalnya itu langsung pengukuran kerja penugasan, sedangkan sistematika penulisan buku itu sebenarnya ya dari pengertian. Nah, kalau Anda pernah membaca atau ngaji Sorokan atau Bandungan misalnya, Anda akan mengetahui buku-buku fikih klasik itu sistematikanya sangat bagus sekali, karena selalu diawali dengan takrif, pengertian. Jadi buku ini tidak diawali dengan takrif, sehingga kita mempelajari manajemen operasi itu kita tidak tahu manajemen operasi itu apa sebenarnya. Nah, sehingga saya juga harus mencarikan Anda materi berkenaan dengan pengertian manajemen operasional, sehingga Anda bisa mengawali kuliah atau memiliki pengetahuan secara step by step, yaitu mulai dengan memahami pengertian manajemen operasional. Nah, sebagaimana dalam buku fikih klasik itu selalu diawali dengan pengertian. Apa pengertian tentang misalnya buku fikih itu membahas apa, membahas najis. Nah, itu selalu diawali dengan takrif tentang najis, sehingga kita paham najis itu apa. Apapun bab tentang apa dalam ilmu fikih klasik itu selalu diawali dengan takrif. Nah, di sini saya juga ingin mengawali materi kuliah manajemen operasional itu dengan takrif, dengan pengertian manajemen operasional. Nah, jadi sebenarnya apa pengertian manajemen operasional yang perlu difahami oleh para mahasiswa? Nah, manajemen operasional itu terdiri dari dua kata, manajemen dan operasional. Manajemen itu apa? Manajemen itu adalah proses mengatur, merencanakan, dan mengendalikan sumber daya. Nah, sumber daya di sini itu ada tiga yang harus dikendalikan, yaitu sumber daya manusia, sumber daya modal atau uang, dan sumber daya alam. Nah, ini harus bisa dikendalikan untuk mencapai tujuan. Nah, itulah pengertian manajemen. Dan ini artinya pengertian secara istilah. Nah, kemudian lebih lanjut kita memahami sebenarnya harus memahami cara penerapan manajemen itu apa. Nah,
jadi mengatur, merencanakan, dan mengendalikan sumber daya yang 3 tadi untuk mencapai tujuan. Nah, terus ini penerapannya seperti apa? Supaya Anda tahu penerapannya seperti apa, apakah penerapannya secara saklek, nah, sehingga Anda misalnya mengetahui bagaimana seorang manajer dalam mengatur dan mengendalikan, merencanakan dan mengendalikan itu dengan cara yang kasar misalnya, atau model cara Satpol PP mengatur keteraturan di lingkungan yang tempat dia tugas, itu ya secara kasar, main pentung, main bongkar, main ya artinya tidak menggunakan manajemen secara benar. Nah, manajemen secara benar itu penerapannya seperti apa dalam mengatur, merencanakan, dan mengendalikan sumber daya ini dilakukan, dihayati sebagai seni, sebagai ilmu dalam memanfaatkan sumber daya tadi, yaitu sumber daya manusia, sumber daya modal atau uang, dan sumber daya alam. Nah, sehingga bisa terjadi yang namanya efektif dan efisien untuk mencapai tujuan. Nah, inilah yang Anda harus pahami dalam menerapkan manajemen itu sebagai seni. Nah, jadi mengatur orang itu tidak terasa orang itu diatur karena menggunakan seni. Nah, kalau tidak menggunakan seni, mengatur orang itu terasa orang itu diatur. Nah, orang kalau merasa diatur, jangankan orang sudah dewasa, anak-anak aja kalau merasa diatur itu juga nggak suka. Oleh karena itu perlu pemahaman manajemen yang tadi definisinya sudah Anda ketahui, yaitu mengatur, merencanakan, dan mengendalikan sumber daya untuk mencapai tujuan. Nah, tapi dalam mengatur, merencanakan, dan mengendalikan sumber daya tadi harus menggunakan seni dan ilmu. Nah, sehingga orang yang diatur itu tidak terasa diatur. Sehingga misalnya ada perusahaan yang terasa hubungan antara manajer dengan anak buah itu kekeluargaan. Nah, karena manajernya ini menguasai manajemen, tidak hanya sekedar bagaimana mengatur, caranya mengatur, apa yang harus diatur dan seterusnya, tapi seni mengatur itu dia kuasai. Sehingga bahkan ketika ada protes misalnya, komplain dari karyawan, dia tidak menanggapi dengan cara marah-marah, tetapi dengan cara meredam kemarahan mereka, mengatur, artinya apa? Dengan cara seni mengatur supaya mereka tidak terasa diatur, sehingga terjadi hubungan kekeluargaan yang baik. Kalau manajer bisa menguasai manajemen dalam penerapannya sebagai ilmu dan seni, dia akan menjadi manajer yang sukses.
mengendalikan sumber daya terutama manusia tadi, karena di antara sumber daya yang 3 tadi, sumber daya manusialah yang paling sulit dikendalikan, karena dia makhluk hidup, bernyawa, punya pikiran, punya jiwa, punya perasaan, sehingga mereka nggak bisa dipecut dan dicambuk seperti kuda. Kuda pun kalau kusirnya itu menguasai manajemen perkudaan secara baik, itu tidak harus dicambuk. Tidak harus dicambuk, tapi bagaimana caranya supaya kuda ini, jadi ada chemistry antara kusir dengan kuda, sehingga kuda itu demikian menurut. Sehingga bahkan kalau Anda pernah pernah tinggal di Jogja cukup lama, Anda akan melihat terutama di tengah malam itu ada andong yang bawa dagangan dari kampung, itu kusirnya tidur. Kudanya itu rupa-rupanya sudah hafal dari kampung ke Pasar Bringharjo ini, sudah hafal. Jalannya sudah hafal. Nah, ini karena ada manajemen yang baik antara kusir dengan kuda. Nah, sehingga dia tidak harus mencabuk, dia tidak harus membelokkan kuda. Kusir bisa enak tidur. Nah, sementara kudanya jalan sendiri dan hafal jalan dari kampungnya ke Malioboro itu hafal. Nah, inilah kelebihan dari kalau Anda menguasai manajemen. Jadi saya harapkan ini jangan Anda kuliah, selesai kuliah terus cari kerja, terus dapat kerjaan, terus Anda merasa sudah tercapai tujuan. Tapi sebagai sarjana, saya berharap terhadap mahasiswa-mahasiswa saya ini mahasiswa yang dinamis. Misalnya setelah bekerja mempelajari bagaimana atasan Anda memanage anak buah, yang baik Anda tirukan, yang kurang baik Anda buang, terus Anda belajar terus. Nah, sehingga di kemudian hari, kalau Anda punya modal atau ada orang yang memodalin, Anda siap jadi manajer. Nah, ini tergantung dari kecerdasan Anda. Tapi kecerdasan Anda itu tidak akan ada gunanya kalau nggak ada stimulasi dari dosen. Bapak dulu alhamdulillah dari SD itu ada stimulasi dari guru SD itu untuk belajar terus. Untuk belajar terus ada stimulasi dari guru SD. Nah, kemudian ketika sudah kuliah, ya kemudian mempelajari bagaimana kita tidak berhenti menjadi sarjana dan bekerja seperti itu saja, tapi kita terus mengembangkan ilmu pengetahuan yang memang kita tekuni menjadi disiplin yang kita senang dan kita ingin menekuni secara lebih lanjut. Nah, kemudian manajemen ini dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi hendaklah ketika atau setelah Anda mempelajari manajemen, itu Anda bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari Anda. Kalau Anda, ya taruhlah kalau belum keluarga, bagaimana berhubungan dengan orang tua, tidak hanya menggunakan
ilmu-ilmu agama, keharusan anak taat kepada orang tua, tapi juga mempelajari dengan cara manajemen bagaimana Anda taat, kemudian orang tua Anda juga menjadi apa? Ya, kita jangan menyalahkan orang tua karena apa? Ya, orang tua sekarang memang banyak yang pendidikannya tinggi, tapi kan banyak juga orang tua yang pendidikannya rendah. Dapat kita maklumi bagaimana cara mendidik anak. Ya, kita nggak usah menyalahkan, tapi bagaimana merespon pendidikan yang misalnya Anda anggap tidak tepat, itu Anda luruskan. Tapi dengan manajemen yang sudah Anda pahami secara seni dan ilmu, ketika Anda meluruskan apa pendidikan orang tua yang tidak tepat tadi menjadi tepat dan dengan cara yang tidak menyinggung orang tua, karena ada seni yang Anda terapkan. Nah, apalagi setelah Anda berkeluarga, bagaimana Anda menerapkan, bagaimana Anda mendidik anak-anak atau hubungan Anda suami istri supaya tidak terjadi ketegangan terus-menerus antara suami dan istri, melainkan hubungan yang harmonis, sehingga menjadi keluarga harmonis, ke anak-anak juga hubungannya harmonis, terbentuklah keluarga sakinah. Jadi dengan cara menguasai manajemen dengan baik, itu dapat diterapkan dalam kehidupan pribadi secara baik dan harmonis. Kemudian yang kedua tentunya, memang tujuan utama manajemen itu adalah dalam bisnis. Karena dengan menguasai manajemen dengan baik, maka manajemen dapat membantu perusahaan berkembang dengan baik. Perusahaan berkembang dengan baik, nah itu tentunya kembali lagi bagaimana Anda mengatur, bagaimana Anda merencanakan dan mengendalikan sumber daya untuk mencapai tujuan. Setelah tercapai tujuan, sebenarnya ada sesuatu yang kelewat. Banyak perusahaan-perusahaan di Indonesia yang setelah mencapai tujuan, jadi kalau dibuat grafik itu increase, naik, perkembangannya naik dengan manajemen yang baik, maka perusahaan itu untuk mencapai tujuan, grafiknya naik, increase, sampailah di puncak. Nah, ketika di puncak, inilah biasanya orang Indonesia menyikapi kesuksesan, menyikapi keberhasilan ini yang tidak memiliki pengetahuan untuk itu. Nah, ini sering saya gambarkan di kalangan mahasiswa saya katakan orang Indonesia itu dalam mengatur keberhasilan atau kekayaan itu masih setara dengan orang negro. Orang negro di Amerika. Orang negro di Amerika itu banyak yang karena dia memiliki badan yang kuat, fisik yang baik, maka mereka menjadi olahragawan. Olahragawan yang tentunya membutuhkan fisik yang baik dan yang kuat, yang sehat. Maka jadilah mereka pemain basket, pemain kriket, pemain polo. Kemudian yang paling menonjol yaitu jadi petinju. Banyak petinju-petinju sukses
dari sejak Sonny Liston sampai taruhlah si leher beton, siapa itu namanya, leher beton, lupa saya namanya, si leher beton, Mike Tyson. Ini petinju-petinju yang sukses, yang hebat, tapi akhirnya jatuh miskin. Karena apa? Kekayaan yang diperoleh ini dia tidak mampu melakukan saving, melainkan kekayaan yang diperoleh itu ya dinikmati semaksimal mungkin, bukan di saving untuk hari tua ketika dia sudah gak mampu lagi, kepalan tinjunya itu sudah tidak mampu lagi menghasilkan uang. Banyak yang kemudian menjadi security di klub-klub malam karena sudah miskin. Beda dengan orang bule. Orang bule itu ketika memperoleh kekayaan itu dia bisa mengendalikan kekayaannya. Tidak dia nikmati untuk berfoya-foya sepuas-puasnya, itu tidak. Nah, ini karena kebetulan ajaran agama mereka, yaitu ajaran Protestan, itu yang mengajarkan, kemudian disebut etika Protestan. Jadi ini tadinya adalah semangat orang Eropa yang menjajah ke dunia timur. Sebagai perantauan kan, mereka menjajah itu kan sebenarnya sebagai perantauan. Sebagai perantauan dia harus hemat, harus hati-hati mengelola kekayaan. Jadi intinya mereka itu menunda kesenangan, yaitulah yang tidak dimiliki oleh etnis lain, termasuk di Amerika. Orang-orang negro itu meskipun beragama Protestan, tapi dia tidak punya etika Protestan, menunda kenikmatan, menunda kesenangan. Lah, orang Indonesia itu pada umumnya seperti itu. Nah, kalau memperoleh kesuksesan, terus langsung untuk membangun rumah. Kalau yang Muslim ya pergi haji, ngajak keluarganya, sehingga akhirnya apa? Modalnya berkurang. Terus ini tadi, jadi mengendalikan sumber daya inilah dia lemah, modalnya habis, akhirnya perusahaannya turun, mengalami decline, penurunan, mengalami penurunan. Lah ini juga ketika sudah mengalami penurunan, ini tidak mengerti bagaimana cara untuk bangkit lagi. Itulah kelemahan perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh orang Indonesia, orang Melayu. Nah, ini dalam mengendalikan modal atau uang itu harus menunda kesenangan. Ya taruhlah kalau menunda kesenangan sama sekali tidak bisa, paling tidak bisa mengerem kesenangan. Ya, pergi haji ibadah, tapi ya jangan sampai misalnya seluruh keluarga diberangkatkan semua. Itu kan ibadah haji itu kan ada syaratnya, yaitu kalau sudah mampu untuk
menempuh jalannya, membiayai kepergiannya dan membiayai keluarganya. Lah kalau orang-orang lain diberangkatkan, itu kan mereka sebenarnya orang yang belum mampu menempuh perjalanannya. Ya itu memang baik, tapi juga jangan banyak-banyak. Misalnya Anda ingin memberangkatkan, ya taruhlah memberangkatkan orang tua, cukuplah ayah ibu misalnya. Nah, itu ya disesuaikan dengan modal yang Anda kelola. Nah, kalau sudah ayah dan ibu misalnya, siapa di antara keluarga besar itu yang paling berjasa dalam kehidupan Anda, yang kira-kira Anda perlu memberangkatkan beliau-beliau ini sebagai balas jasa. Jadi harus diukur berkaitan dengan mengendalikan sumber daya ini tadi. Jadi jangan sampai terkesan Anda riak berfoya-foya, sehingga berdampak pada perusahaan Anda juga menurun. Jadi dalam bisnis, manajemen dapat membantu perusahaan berkembang dengan baik. Jadi perusahaan itu jangan cuma hidup, tapi harus bisa hidup dan berkembang. Di materi kuliah yang lain, Anda akan mempelajari manajemen Boston Square. Tapi ini bukan ranah yang harus dipelajari dalam manajemen operasional. Kemudian pengertian operasional berarti berhubungan dengan operasi atau pelaksanaan suatu tugas atau proses. Jadi manajemen operasional tadi yaitu manajemen proses mengatur, merencanakan dan mengendalikan sumber daya untuk mencapai tujuan berhubungan dengan operasi. Operasi atau pelaksanaan. Karena dalam operasi itu perlu pengaturan, dalam pelaksanaan perlu pengaturan. Pelaksanaan suatu tugas atau proses itu setiap langkahnya perlu pengaturan. Secara spesifik, operasional dapat diartikan pedoman dalam melakukan kegiatan apapun. Jadi kegiatan apapun, misalnya dalam penelitian, itu ada desain operasional untuk menentukan langkah-langkah dalam penelitian yang langkahnya ini lebih konkret, lebih bisa menjadi petunjuk jalan mencapai tujuan. Nah, kalau nanti Anda bikin skripsi kan ada proposal. Nah, proposal itu dalam penelitian juga sama, ada proposal. Proposal itu justru karena diajukan kepada orang lain, itu justru disimpan. Hal-hal yang bersifat operasional secara jelas ini harus disimpan. Takutnya karena banyak orang yang curang. Bahkan panitia kalau ada lomba lomba penelitian, ini proposal yang bagus justru kadang-kadang tidak dikasihkan, tidak dimenangkan, tapi diambil sama dia. Apalagi kalau proposal ini mengandung
desain operasional yang jelas. Nah, ketika diambil, ya yang mengambilnya itu tinggal melakukan penelitian dengan langkah-langkah yang sudah ditunjukkan dalam manajemen desain operasional tadi. Nah, sehingga atasan Bapak menyarankan kalau mengajukan proposal penelitian, jangan terlalu jelas di desain operasionalnya. Nanti saja kalau sudah proposal Anda diterima, kemudian Anda buat desain operasional. Apalagi kalau penelitian itu tim, supaya anggota tim itu tahu bagaimana langkah-langkah yang harus dilewati dalam operasional kegiatan itu tadi. Kemudian secara lengkap, manajemen operasional merupakan proses mengatur, merencanakan, dan mengendalikan sumber daya, yaitu kembali ke sumber daya manusia, modal atau uang, dan alam. Jadi alam ini termasuk yang harus Anda manage. Nah, nanti Anda akan mengetahui di manajemen risiko. Manajemen risiko, lebih detailnya di manajemen risiko untuk pengendalian alam. Karena kehidupan kita ini tidak bisa lepas 100%, atau kita bisa menguasai alam ini 100%. Memang diharapkan manusia ini bisa menguasai alam, bisa menaklukkan alam. Tapi ternyata meskipun banyak